Seperti apa penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah? Kita bergabung sama kami sudah ada rekan Syamsuddin Nur, jurnalis Transmedia di Kalimantan Tengah. Selamat sore, Syamsuddin. Bagaimana penanganan di sana? Apakah warga harus memakai masker akibat kabut asap tebal Karhutla? Ya, Heranov, dapatkan saat ini saya berada di Kota Palangkaraya, merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan saya pantau tadi dari beberapa petugas BPBD di Kota Palangkaraya, saat ini mereka telah menanganin ada 5 titik kebakaran, baik itu di Kelurahan Kamelo, Jekan Raya, di kilometer Cilikriwut, kilometer 13, kemudian ada di Jalan Gustaf. Ini mereka sangat kewalahan karena hampir beberapa titik ini terus bermunculan karena kemarau panjang dan cuaca yang panas ini mengakibatkan lahan menjadi kering, dan ada dugaan kebakaran ini diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Heranov. Dan saat ini Kota Palangkaraya mungkin masih terlihat bersih dan penerbangan masih beraktivitas seperti biasa, dan Kota Sampit yang saat ini pagi ini sudah mulai menipis. Namun kebakaran hutan dan lahan saat ini terus dilakukan penanggulangan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten melalui tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara yang saat ini telah menerjunkan 4 helikopter ya bantuan dari BNPB pemerintah pusat. Seperti Heranov. Apakah sudah ada tercatat warga Palangkaraya dan sekitarnya yang harus dirawat di rumah sakit akibat terpapar kabut asap menderita HISPA sore ini? Syamsuddin. Kalau berdasarkan dari data Pusdalop Kalimantan Tengah, itu sejak Januari sampai tanggal 5 Agustus kemarin itu ISPA maupun diare itu sudah mencapai 62.000. Cuman yang saat ini yang terjadi masih belum kita konfirmasi kepada pihak Dinas Kesehatan apakah adanya warga yang terpapar asap saat ini yang dirawat. Yang pasti gini, Heranov, pemerintah daerah terus menghimbau kepada warganya agar jika beraktivitas di luar tetap menggunakan masker untuk menghindari dari paparan-paparan, apalagi dengan cuaca panas dan kebakaran hutan yang kian marak saat ini. Begitu, Heranov. Apakah sekolah dan juga aktivitas perkantoran normal seperti biasa karena jarak pandang tentu terganggu di luar? Ya, Heran. Benar. Pemerintah kota kemarin melalui dinas pendidikannya itu ada mengurangi jam masuk sekolah. Cuman aktivitas saat ini masih normal berjalan seperti biasa, baik dari perkantoran maupun pihak sekolah sendiri. Namun pemerintah tetap menghimbau kepada warga agar warga untuk membuka lahan untuk menahan diri dan cara membersihkan seperti membakar ini. Dan ini sangat fatal, akibatnya kebakaran lahan dan hutan sudah sangat menyebar. Dengan total saat ini dari data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah sampai tanggal 6 Agustus itu sudah mencapai 1.888 hektar luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota. Ada 4 daerah yang terluas saat ini, baik Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Pelang Pisau maupun Kabupaten Sukamara. Jika dilihat dari perhitungan dari citra satelit itu sudah 3.000 hektar. Heranov. Dengan total kejadian itu mencapai hampir 1.000 atau 954 kali kejadian. Begitu, Heranov. Baik, sampai kapan akan diberlakukan status tanggap darurat di Kalimantan Tengah, Karhutla ini? Untuk saat ini masih ada 2 daerah yang ditetapkan tanggap darurat, baik itu Kota Palangkaraya sampai tanggal 10 Agustus maupun Kabupaten Kota Waringin Timur itu sampai tanggal 28 Agustus. Sementara di beberapa kabupaten masih berstatus siaga maupun pemerintah provinsi juga masih berstatus siaga. Jika nantinya ada satu kabupaten atau satu daerah yang menyatakan tanggap darurat, kemungkinan besar nanti pemerintah daerah juga mungkin untuk menaikkan status itu menjadi tanggap darurat. Baik. Dan sampai saat ini penanggulangan belum maksimal, Pak Heranov, dan pemerintah daerah berharap bantuan-bantuan dari pemerintah
Pusat itu sangat bermanfaat sekali, apalagi saat ini ada 2 pesawat Cessna yang melakukan modifikasi untuk melakukan hujan buatan, begitu Heranov. Oke, ada upaya modifikasi cuaca di sana begitu ya, termasuk ada pengerahan helikopter waterbombing sejauh ini? Benar, Heranov, ada 4 helikopter yang saat ini bantuan dari BNPB yang selalu melakukan upaya-upaya pemadaman lewat udara. Dan mereka harus bolak-balik untuk melakukan pemadaman hingga sampai malam hari. Itu pun dengan terbatasnya jarak pandang akibat kebakaran gambut yang sulit dipadamkan ini membuat mereka tim Satgas maupun tim darat harus berjibaku dengan api. Begitu Heranov. Baik, terakhir tadi ada dugaan dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga ada himbauan ke beberapa mereka yang ingin membuka lahan menahan diri. Apakah memang faktor utama penyebab kebakaran tidak hanya kemarau, tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab ini di sana? Samsudin. Ya, Heran, berdasarkan dari wawancara Kapolda beberapa waktu lalu, kejadian yang di Desa Tumbang Nusa yang sudah mencapai hampir ratusan hektar, itu ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pemilik lahan. Apakah ini masih ada unsur kesengajaan? Yang pasti saat ini pihak kepolisian di Polres Pulang Pisau masih melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kebakaran yang di awal di bulan Juni itu sudah menyebabkan penyebaran api itu sudah mengarah ke arah ke perbatasan Kota Palangkaraya. Ini yang dan Kapolda juga mau ultimatum kepada warga jangan sampai ada membakar, dan setiap Polres diperintahkan untuk setiap kali terjadinya karhutla harus dilakukan oleh penyelidikan oleh setiap kepolisian seperti itu. Oke, kita tunggu law enforcement, penegakan hukum di Kalimantan Tengah, karena juga Gubernur Kalimantan Tengah berjanji kepada saya beberapa waktu lalu berdialog untuk mengatasi hal itu jika benar terjadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab di Kalimantan Tengah. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia langsung dari Kalteng. Selamat sore.